Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Kita ketemu lagi hari ini untuk kajian kitab tauhid yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk ya dan jalan untuk memahami apa-apa yang kita bahas dalam kajian ini. Nah, hari ini saya akan membahas tentang waspada istidraj ya. Dalam kitab ini dikatakan bahwa berhati-hatilah bila kebaikan Allah selalu engkau dapatkan bersamaan dengan maksiat yang kamu lakukan. Berhati-hatilah, bisa jadi itu adalah awal kehancuranmu yang berangsur-angsur dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 182 yang berbunyi, kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui. Jadi teman-teman, terkadang kan kita merasa bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu hasil dari kerja keras kita nih, karena aku udah kerja keras nih, jadi bolehlah bersenang-senang dikit ya. Ya mungkin buat kalangan perempuan, bolehlah nonton Korea, bolehlah ini dan itu gitu kan ya, tanpa kita sadari tertarik begitu dalam ke suasana film sehingga apa? Sehingga kita lalai ya. Lalai tapi merasa biasa-biasa aja. Oh, nonton Korea nggak apa-apa kok, lancar kok, rezeki lancar. Ini yang terjadi dengan saya dulunya, karena kan saya mempelajari banyak bahasa ya, sehingga saya merasa itu wajar-wajar saja, dan memang ada beberapa filosofi yang bagus yang saya ambil dari film-film tersebut misalnya. Tetapi teman-teman yang harus kita sadari, jangan sampai itu menjadi istidraj ya. Dan kata Allah, berhati-hatilah bila kebaikan Allah selalu engkau dapatkan, tetapi maksiat terus engkau lakukan ya. Tanpa sadar kan kita larut dalam suasana film ya kan. Apalagi yang sudah punya suami. Nah, yang sudah punya suami nonton film kan, terpesona, tersepona dengan pemerannya gitu kan ya, yang pemerannya yang kece-kece, jadi suami kelihatannya kok rada-rada gimana gitu kan ya. Nah itu materi ini tuh untuk membuat kita tuh semakin lebih waspada bahwa jangan sampai rumah besar, mobil bagus, rekening ada isinya gitu kan ya, membuat kita merasa aman, membuat merasa Allah mencintai kita, sehingga kita nggak apa-apa lah kita nonton terus-terusan gitu kan, kita pantengin film terus-terusan ya kan, tidak menyadari bahwa makhrajul huruf belum bagus, hafalan Quran nggak nambah, daftar nonton film iya nambah ya, waliyadzubillah. Nah jadi seperti itu. Kemudian Allah ingatkan kita lagi dalam surat Al-A'raf ayat 182 bahwa kami akan menarik mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui. Nah, serem banget kan ya? Saat kita lagi nonton, terlena dengan film, menikmati ya yang bukan mahram kita yang ada di situ. Kemudian Allah dicabut ruh kita, waliyadzubillah. Jadi itulah, ini pembelajaran buat saya juga, buat teman-teman semuanya, agar kita lebih waspada dengan istidraj. Ya kan, termasuk istidraj di dalamnya apa? Kita maksiat terus, kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah memberikan kita sehat, ya kan? Memberikan kita everything baik-baik aja gitu kan. Rezeki lancar, omset meningkat, karir melejit, ya kan? Semuanya baik-baik aja. Di sisi lain kita nggak merasa, aku nggak melakukan maksiat kok, aku tidak melakukan dosa besar kok, aku tidak melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah ya kan. Kita merasa itu biasa aja karena semua orang melakukannya. Semua muslimah nonton drama Korea misalnya. Nah itu seperti itu ya. Atau semua muslimah juga melakukan hal-hal yang misalnya selfie-selfie di sosmed ya. Sorry ya, ini agak-agak ngeblur dikit ya, ini kehendak Allah juga biar nggak terlalu nampak di kamera ya.
Nah gitu teman-teman. Jadi nah istidraj itu teman-teman ibarat kita nih udah dipatok ular. Manusia tuh udah dipatok ular berbisa. Racunnya sudah menjalar ke seluruh tubuhnya dan seluruh kehidupannya. Tapi dia enggak nyadar. Nah kita juga kayak gitu. Makanya untuk membuat kita sadar ya harus sering-sering mengkaji ya kan, mengkaji hal-hal yang berbau dengan tauhid, kemudian kita mentadaburi Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Nah, itu seperti itu agar kita lebih aware, agar kita lebih waspada. Oh iya ya, sepertinya ini istidraj nih misalnya. Kok aku melakukan ini tapi kok kayaknya hartanya bertambah ya kan? Aku tetap sehat dan sebagainya gitu kan. Waliyadzubillah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ditarik berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang kita tidak sadari. Nah, di dalam kitab ini juga dikatakan bahwa orang yang diberikan istidraj sama Allah ya, Allah akan terus memberi mereka nikmat dan membuat mereka lupa bersyukur ya. Sudah dikasih rizki sekian masih lagi nambah terus gitu kan. Sholat di awal waktu, nggak di awal waktu mah nggak peduli, terabas aja ya kan. Nah, jika mereka sudah berkelimang dengan kenikmatan dan terhalang dari pemberi nikmat, yaitu terhalang dari Allah ya kan, seluruh kenikmatan itu akan direnggut dari mereka secara tiba-tiba. Nah, teman-teman, kita harus wajib hati-hati ketika direnggut itu. Ada yang diberikan sakit, kemudian diberikan masuk rumah sakit mendadak ya kan. Kalau kita masih direnggut dan kemudian masih diberikan kesempatan bertobat di dunia ini, alhamdulillah. Tapi kalau sekali direnggut dan kemudian kita langsung masuk ke dalam kubur, bagaimana nasib kita? Kali yang mungkin kita sebagai wanita meninggal, kemudian suami kita masih muda, dia akan menikah lagi teman-teman. Menikah lagi dan kemudian ya mungkin mengingat mantan istrinya yang sudah meninggal mungkin hanya 1 tahun. Setelah itu sudah. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, di sini karena ini kajian untuk tauhid untuk wanita, maka saya memperingatkan kita semua untuk mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. Karena kalau suatu saat kita meninggal, ya kan suatu saat kita meninggal, ya sudah, keluarga kita di dunia mungkin mengingat kita hanya ya seperberapa lama sih. Tapi kita yang mengalami nasib dalam kubur ini, maka kita harus persiapkan. Oleh karena itu waspada dengan istidraj. Jangan sampai merasa Allah memberikan nikmat nih. Kita melakukan maksiat, Allah masih teruskan memberikan nikmat terus gitu kan. Maka wajib hati-hati. Buat teman-teman semua, saya mengajak lagi dan lagi ya kan, terus menerus ingin mengajak. Buat yang makhrajul hurufnya belum betul ya, tajwidnya belum betul, silahkan mencari cara, minta sama Allah bagaimana caranya ya Allah agar saya itu ingin memperbaiki makhrajul huruf saya, tajwid saya gitu kan ya, agar nanti bisa menghafal Al-Quran. Karena kalau menghafal dalam keadaan tajwidnya belum betul, makhrajulnya belum betul, nanti bisa kurang benar semua artinya. Nah, nanti kalau kita sudah semangat mempelajari tajwid, sudah mempelajari makhrajul huruf, kita akan semangat mentadaburi Al-Quran. Kita semangat menghafalkannya, kemudian kita semangat mengamalkannya. So, mari waspadai diri kita daripada harta-harta, kenikmatan yang Allah berikan yang ternyata semua itu menjadi istidraj. Ya, sama-sama ya, saya dan juga teman-teman semua kita sama-sama berlatih menuju kepada Allah dan sadar bahwa apa-apa yang rizkinya Allah berikan kepada kita ini berupa nikmat yang berkah atau nikmat yang menjadi istidraj ya, nikmat yang kemudian menjadi petaka buat diri kita. Waliyadzubillah. Ya, semoga Allah SWT mudahkan kita mengamalkan apa-apa yang sudah dikaji dalam kajian kitab tauhid hari ini ya. Barakallahu fikum, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.